Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khair Effendi. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kota Pasuruan dan sekarang tercatat sebagai mahasiswa PPG Darjab Angkatan ketiga tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran langsung pada siklus 2. Semoga bermanfaat. Mulai pembelajarannya ini ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa memberikan manfaat buat kita. Amin. Bapak silakan untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Hari ini ada yang nggak masuk? Alhamdulillah kalau gitu. Terkait dengan materi yang kemarin yang sudah kita bahas, mungkin dari kalian ada yang masih mengingat atau masih mungkin mau menyampaikan garis besarnya bagaimana? Kemarin kita belajar menganalisis tentang peran dan fungsi dari sistem pembayaran. Peran dan fungsi Dari sistem pembayaran. Jadi saya menambahkan peran dan fungsi di dalam sistem pembayaran memang merupakan faktor penting di dalam pelaksanaan daripada sistem pembayaran tersebut, di mana di dalam sistem pembayaran itu terdapat ya, faktor-faktor yang bisa mendukung. Yang pertama, teknologi ya. Yang kedua, inovasi. Kemudian yang ketiga, sebagai stabilisasi daripada perputaran keuangan ya. Nah, berbicara tentang sistem pembayaran yang hari ini akan kita bahas adalah bagaimana perkembangan daripada sistem pembayaran di dalam konteks ekonomi secara global, secara luas ya, dan bagaimana kita nanti merancang solusi inovatif yang bisa mendukung dari apa yang nanti akan kita bicarakan hari ini, seperti itu ya. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa lembar kerja nanti yang bisa kami kerjakan. Tapi sebelum itu nanti kita kerjakan, saya mau kasihkan semacam ya pengingat, penambah semangat buat kami untuk belajar tadi ini, yaitu dua video yang nanti kita sama amati bareng-bareng ya. Kemudian saya mencoba pahami apa maksud daripada dua video ya. dan temanku pun juga nggak bawa uang. Gimana ya? Kan sekarang udah ada Kris. Ini dia Kris yang aku masuk. Tapi bukan mas-mas itu ya, melainkan kode QR ini. Terima kasih Bank Indonesia, terima kasih QRIS. Berkat kalian, aku bisa makan chicken siang ini. Ini yang video yang pertama. Ya, dengan video yang kedua adalah
kan? Kira-kira kalau saya kasihkan pertanyaan, apa sih yang menarik di antara dua video tadi? Oke, iya. Menjelaskan tentang aplikasi pembayaran non tunai yang mempermudah kita untuk transaksi meskipun tidak kontak langsung dengan penjual. Oke, ada lagi? Apa yang menarik di antara dua video tadi? Nah, sekarang saya coba memberikan suatu permasalahan buat kalian terkait dengan teknologi, di mana permasalahan yang akan kita angkat yaitu pengaruh teknologi terhadap sistem pembayaran. Nah, nanti ini akan dikerjakan secara berkelompok dengan saya kasih dua kata kunci pertanyaan yang ada di LKB. Nah, sekarang saya akan membentuk kelompoknya berbeda dengan yang kemarin-kemarin biasanya. Silakan maju ke depan semua di sini. Silakan maju ke depan. Cari tempat yang nyaman mungkin, bisa di lorong sini, boleh di depan, yuk. Cari tempat yang senyaman mungkin juga. Cari tempat yang senyaman mungkin. Ya. Kelompok ini akan saya bentuk dengan menggunakan sebuah permainan. Maka jangan harus mencari teman dua orang. Jika saya mengatakan beras, maka kalian harus mencari teman tiga. Jika saya mengatakan gula, berarti kalian harus mencari 4. Jika saya mengatakan tepung, berarti harus 5. Jika saya mengatakan minyak, nah, berarti harus 6. Paham ya? Bisa diingat? Telur, beras, gula, tepung. Benar, Pak. Kan mulai dari dua. Oke, ini ya. Paham ya? Ibu putih pergi ke pasar membeli telur. Ayo, membeli telur. Dari orang ya. Orang. Oke. Setelah telurnya didapat, Ibu Putih pergi untuk membeli tepung. Tepung berapa tepung? Oke. Dikarenakan berasnya sudah ada di rumahnya, maka Ibu Budi tidak jadi membeli beras, tapi hanya membeli minyak. Minyak berapa? Mana nak coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan boleh sama kelompoknya ya. Oke, ini nanti saya bagian gambar daripada kerjasama yang bisa dikerjakan bareng-bareng. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab, ya, terkait dengan permasalahan. Yang ini sudah bisa dipahami tentang pertanyaannya? Ini tabelnya. Nah, permasalahannya ini nanti jawab dulu ini. Oh, jawab. Ya. Pertanyaannya bisa.
Sudah dipahami pertanyaannya? Ya, ini terlalu besar. Ini terlalu besar. Tidak apa-apa, baik. Ini punya saya lupa. Ya, dikasih tiga. Harapannya nanti paling tidak ada 3 orang yang bisa Ya, ada transaksi, sekarang adanya transaksi digital dan ini mulai ada teknologi terbaru. Sekarang kan zamannya Inggris ya. Nanti kan keamanannya bagaimana? Kita dampaknya. Pernah menggunakan Inggris terkait dengan yang sudah pernah sama lakukan, kira-kira dampaknya sama secara positif. Keamanan sama ya. Apakah mudah dibobol, apakah mudah diakses dengan dari orang lain, jadi itu kan memperhatikan dampak. Password untuk mengakses itu pokoknya ini bikin password.
maju presentasi yang sudah siap terlebih dahulu siapa ini? Oke, silakan. Ini siapa ya? Harus ini saja. Oke. Oke. Yang lain minta tolong. Ada banyak bisa. Mungkin ada tanggapan yang kurang pas dari jawabannya, silakan disampaikan. Perkenalkan, kami dari nomor 1 yang beranggotakan Fadra Siddiq, Miriam Laura, Kayla Evrana, dan saya Nafisa dan Naila Arisa. Kami akan mempresentasikan mengenai dua permasalahan dalam pengembangan teknologi untuk transaksi online. Jadi permasalahan yang nomor pertama adalah bagaimana perkembangan teknologi telah mempengaruhi efisiensi dalam sistem pembayaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya perkembangan teknologi sangat cepat sekali. Kalau dulu kan teknologi tidak sekompleks atau tidak sebagus yang sekarang. Bahwasanya sistemnya itu masih sederhana.
Wafi. Dari kelompoknya Wafi, Sari, Arda, Warga, Kopija, yo. Lupa saya. Sudah mencakup semua. Ayo. Saya setuju dengan pendapat. Iya, sudah mencakup semua, Pak. Sudah mencakup Semua, Jadi mencakup nggak perlu semuanya. ditanya. Bingung mau jawab apa? Sama semua, Pak. Kurang lebih ya kamu ya sama semua. Iya. Tapi pernyataannya kan beda-beda ya. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan gitu. Oke, terima kasih untuk kelompoknya. Silakan kembali. Jika tidak ada yang ditanyakan, kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau maju juga orang? Berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari, juga dari apa yang sudah kalian dapatkan, ya, informasi baik dari internet maupun dari yang lainnya. Nah, oke, dari beberapa kelompok, 6 kelompok ini ada yang mau menyimpulkan. Nah, kira-kira itu materi yang sekarang itu apa sih yang bisa kita manfaatkan di sini? Oke. Jadi kesimpulan dari yang tadi teman-teman disampaikan bahwa implementasi teknologi dalam sistem pembayaran ini tentunya juga memiliki dampak positif dan memiliki dampak negatif yang perlu dipertimbangkan dan disesuaikan. Oke. Penekannya pada dampak negatif dan positifnya ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Oke. Ya, kalian mau menambahkan? Oke. Kesimpulan di sini kita bisa memanfaatkan teknologi pembayaran secara gampang dan bijak untuk melakukan transaksi jual beli. Oke. Pada intinya kesimpulan yang kita bisa dapatkan hari ini adalah karena kita kembali lagi tujuan kita adalah menganalisis ya perkembangan teknologi. Nah, secara otomatis kita harus tahu kenapa sih dari tahun ke tahun itu berubah. Ya. Kenapa sih harus adakan perubahan di situ? Secara otomatis karena adanya suatu yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan. Kita pastinya makan mendahulukan adalah kebutuhan daripada keinginan. Nah, kebutuhan apa di tahun-tahun berikutnya? Apa yang akan kita butuhkan? Mulai yang pertama terkait dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, kalau sudah ada kebutuhan, yang kedua apanya? Kalau itu sudah ada, apa nanti manfaatnya? Nah, manfaat yang kita ambil apa kalau sudah dirubah dari A ke B ke C? Apa yang bisa kita dapat? Nah, itu bergantung pada kita penggunanya. Ya, kalau kita mau memanfaatkan dengan benar, maka keuntungannya akan lebih besar yang akan kita dapat. Tapi kalau hanya sekedar, oh gini ternyata, oh gini ternyata, nah itu akan menjadikan kelemahan buat kita, ya, dan kita akan menjadikan orang yang terbelakang di dalam teknologi. Ya, oke. Dari sini saya mau menanyakan satu hal. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini ada yang merasa tidak puas kah? Puas ya? Terima kasih. Dan yang terakhir untuk minggu depan, jadi kita sampaikan untuk materi yang minggu depan yaitu terkait dengan jenis-jenis pembayaran. Mungkin akan kita lakukan praktek lah. Nah, kelompoknya tetap seperti ini. Praktek terkait dengan penggunaan daripada jenis-jenis sistem pembayaran. Ya, nanti bisa saya kasihkan mungkin di kelompok punyanya Hidayat pakai tunai, kelompoknya Nafis pakai cek, kelompoknya Desa pakai kartu kredit. Nah, kelompoknya Wafi pakai e-wallet. Nah ya, kelompoknya Nadir, nah ini pakai
Apa tuh kenanya ini? Kenanya apa sih? Hah? Transfer ban. Bapaknya Angga kira-kira nanya? Chris, Ciul, gitu ya. Nah silakan nanti disiapkan itunya ya. Tadi sudah tak tunjukkan itu ya. Iya. Yang tunai tadi siapa? Oke, tunai terus cek terus. Boleh. Kartu kredit. Kartu bank. Itu nanti disiapkan dialognya. Drama. Ya, drama. Drama. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya udah. Oke. Dari saya pribadi terima kasih atas kerjasamanya dan pembelajaran ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.